Selamat datang di acara Conservation Talk. Pembicara dalam Conservation Talk kali ini adalah Mas Rizya Ardiwijaya yang merupakan coral reef spesialis kami. Mas Rizya juga dikenal sebagai seorang instruktur penyelam yang sudah mengantongi sertifikat penyelam sejak 25 tahun lalu. Dan juga Coral Finder Trainer yang penting dalam proses monitoring terumbu karang. Selamat sore teman-teman semua. Pertanyaannya, segitiga karang dunia itu apa sih ya? Jadi teman-teman bisa lihat di screen ada peta Indonesia, sebagian peta Indonesia ya. Di sana ada garis batas imajiner. Disitulah segitiga karang dunia, di mana di dalam segitiga ini terdapat beberapa negara, ada 6 negara di sana, antara lain Filipina, sebagian Malaysia, sebagian Indonesia, kemudian juga Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Nah, kenapa ini disebut sebagai segitiga karang atau coral triangle? Karena di daerah inilah ditemukan terumbu karang yang paling luas, gitu ya, maksudnya paling kaya di dunia. Di sini tercatat lebih dari 600 spesies karang yang diketahui, dan itu 75% dari keseluruhan spesies karang di dunia. Dan Coral Triangle ini memiliki 53% dari keseluruhan terumbu karang yang ada di dunia, karena terumbu karang hanya bisa tumbuh di daerah yang tropis dan sedikit di subtropis. Selain itu juga yang menjadi kelebihan adalah terumbu karang ini dihuni oleh banyak sekali ikan karang. Jadi lebih dari 3.000 spesies spesies ikan karang yang tinggal di Coral Triangle ini. Ini sebabnya Coral Triangle ini menjadi daerah yang sangat kaya dari sisi keanekaragaman laut. Dan jika digabungkan antara keanekaragaman laut di Indonesia ditambah dengan hutannya, maka Indonesia merupakan terkaya dalam keanekaragamannya. Dan juga di daerah terumbu karang ini juga di Indonesia ya terutama ini sebaran hutan bakaunya paling besar di dunia. Dan ini menjadi tempat baik itu bakau, lamun, dan terumbu karang juga menjadi tempat yang penting untuk pemijahan dan perkembangbiakan ikan, termasuk juga ikan tuna, ikan pelagis yang walaupun dia sepanjang hidupnya, mungkin sebagian besar hidupnya tinggal di lautan lepas, tetapi dia membutuhkan terumbu karang untuk tempat memijah dan berkembang biak. Terumbu karang ini memiliki fungsi yang sangat penting, terutama bagi negara-negara yang berada di wilayah Coral Triangle ini atau segitiga karang ini. Dia menopang lebih dari 120 juta orang yang tinggal di sana. Bisa dibayangkan Indonesia saja dihuni oleh lebih dari 250 juta, dan 120 juta di Coral Triangle itu tergantung kepada terumbu karang. Salah satunya ya, salah satunya misalnya untuk mata pencaharian masyarakat di pesisir, kemudian juga kita juga yang di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah kota itu akan mendapatkan manfaat, mendapatkan ikannya, dan juga untuk terutama di daerah pesisir yang memang tidak langsung berhubungan dengan penangkapan ikan atau nelayan, tapi mereka dilindungi oleh terumbu karang sebagai terumbu karang berfungsi sebagai penahan energi gelombang. Studi yang kita lakukan itu terumbu karang yang sehat itu mampu menahan energi gelombang hingga 98%. Jadi bisa dibayangkan jika terjadi badai, pesisir kita akan terlindung oleh terumbu karang, di samping mungkin mangrove-nya juga ya. Walaupun memang kita memiliki kekayaan terumbu karang yang cukup
tinggi ya biodiversity-nya. Dan kita di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara ya. Jadi dengan kondisi seperti ini tidak berarti terlepas dari tantangan atau gangguan gitu. 98% terumbu karang di kawasan Asia Tenggara ini diperkirakan berada dalam kondisi yang rentan terhadap gangguan. Gangguannya macam-macam. Nanti saya jelaskan berikutnya. Dan dari total luasan terumbu karang ini baru 6% saja dari total luasan itu yang masuk ke dalam kriteria dilindungi. Jadi perlindungannya ini bisa berupa kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Nah, ancamannya apa sih terumbu karang ini? Banyak sekali. Pertama, yang paling besar terutama adalah penangkapan ikan yang berlebih. Jadi penangkapan ikan yang berlebih ini juga akan mempengaruhi keberadaan terumbu karang, serta penangkapan ikan yang merusak. Di sini misalnya menggunakan bom atau potasium sianida. Bom sudah jelas menjadi faktor yang, bom ikan menjadi faktor yang sangat merusak, terutama di Indonesia bagian timur. Dan juga yang merusak antara lain penggunaan potasium sianida atau racun ikan ya. Itu. Lalu pemerintah kita sudah mencanangkan kawasan konservasi sebesar 20 juta hektar di tahun 2020 dan ini sudah tercapai. Jadi pemerintah lanjutkan lagi dengan berusaha untuk mencapai 30 juta hektar di tahun 2030 dengan harapan tantangan dan ancaman yang berasal dari baik itu masyarakat maupun oleh alam ya itu bisa ditekan dan dikurangi. Lalu dalam kita melakukan pelestarian konservasi alam ya, konservasi perairan terutama di sini. Kita perlu membedakan antara restorasi dengan rehabilitasi. Restorasi itu lebih kita melakukan pemulihan alam itu biasanya secara natural. Tetapi kalau misalnya restorasi ini dilakukan dengan bantuan manusia seperti transplant itu lebih ke rehabilitasi nantinya istilahnya. Nah, kita juga perlu membedakan di mana upaya rehabilitasi ini perlu dilakukan di daerah terumbu karang yang rusak kah atau seperti apa. Nah, berdasarkan pengalaman kami dan banyak saintis di dunia ini, restorasi yang paling efektif adalah membiarkan alam untuk pulih secara natural tanpa bantuan. Transplantasi, jadi tahapannya itu untuk sampai kita menuju ke arah transplantasi di daerah terumbu karang yang rusak itu banyak stepnya. Misalnya kualitas airnya bagaimana, kemudian ikan herbivornya apakah ada atau tidak, karena terumbu karang itu berkompetisi dengan alga. Kalau misalnya tidak ada herbivore, karang akan berkompetisi dengan alga, kalah biasanya. Itu. Kemudian misalnya pengelolaan perikanan itu juga termasuk. Kalau misalnya perikanannya tidak membatasi penangkapan ikan herbivore, itu juga akan transplantasi yang kita lakukan kemungkinan besar sia-sia gitu. Nah, biasanya orang melakukan transplantasi itu tujuannya untuk pertama riset atau penelitian ya. Yang kedua, untuk pendidikan. Jadi misalnya termasuk dalam penelitian juga, atau pendidikan orang misalnya gini, kita membawa students ya, anak SMA, anak SMP, atau
SD gitu ke daerah-daerah terumbu karang, tetapi mereka mungkin belum mempunyai kemampuan berenang yang memadai gitu ya. Kita bisa membawa ke daerah yang cukup dangkal, tetapi di sana sudah ada misalnya struktur, bahannya boleh apa saja, misalnya dengan karang batu, bisa besi, ada biorok maksudnya. Jadi itu disitulah transplantasi dilakukan. Boleh dilakukan maksudnya untuk memicu atau supaya lebih menarik gitu. Dan yang ketiga, transplantasi itu dilakukan untuk biasanya untuk turisme sih. Sebagai contoh, biorok yang ada di beberapa lokasi, ada di Pulau Seribu, ada di Pemutaran Bali, kemudian di Wakatobi juga ada. Itu mereka diletakkan di tempat-tempat yang sebetulnya bukan habitat terumbu karang, karena dasarnya mungkin hanya pasir gitu. Tapi tujuannya apa? Turisme, karena itu untuk memudahkan, contohnya di Pemutaran itu kalau mau ke daerah terumbu karang itu jauh, sekitar 500 meter sampai 1 kilometer. Dan kalau menuju ke sana harus pakai boat, tetapi pengelola pariwisata di sana, mereka membuat suatu struktur artifisial di mana karang ditransplant di situ. Hanya jaraknya sekitar 30 sampai 50 meter. Jadi masyarakat atau turis yang mau snorkeling tidak perlu jauh-jauh gitu harus menggunakan kapal ke terumbu karang gitu, tapi dekat pantai pun ada gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya.